Ya, shalom guys, dimanapun saudara berada, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting yang dipertanyakan oleh sekelompok orang, yaitu apakah yang dikorbankan oleh Abraham itu Ishak atau Ismail, ya. Jadi topiknya adalah Ishak atau Ismail yang dikorbankan. Nah, sebagian orang atau sekelompok orang mengklaim bahwa sebenarnya yang dikorbankan oleh Abraham pada waktu itu adalah Ismail dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama dikatakan bahwa ketika Abraham akan naik ke bukit untuk mengorbankan Ishak, ya, menurut catatan Alkitab, maka si Ishak itu disuruh Abraham untuk memikul kayu bakar. Jadi tidak mungkin pada waktu itu Ishak masih kecil, jadi setidaknya dia berusia remaja. Atas dasar itu mereka mengklaim bahwa yang dikorbankan adalah Ismail, karena pada saat peristiwa itu terjadi usia Ismail sekitar 14 tahun, ya. Jadi sudah remaja, jadi kalau pikul kayu bakar maka pasti bisa, ya. Alasan yang kedua adalah di dalam peristiwa pengorbanan itu, ya, setelah peristiwa Abraham mengorbankan Ismail menurut mereka, setelah itu dikatakan Abraham pulang ke Beersheba, ya. Lalu mereka mengklaim bahwa Beersheba itu adalah tempat tinggalnya Hagar dan Ismail. Jadi pasti Ismail yang dikorbankan, sehingga setelah peristiwa itu mereka Abraham dan Ismail bersama dua bujang itu pulangnya ke Beersheba, tempat Hagar tinggal, karena katanya Sarah tinggal di Kanaan. Jadi kita akan cek kebenarannya di dalam Alkitab. Nah, perlu diketahui bahwa Ismail ini lahir akibat ketidaksabaran Abraham dan Sarah dalam menantikan waktu Tuhan dan ketidakpercayaan bahwa Allah sanggup melakukan mujizat bagi mereka. Maka Sarah mengambil jalan pintas, menyarankan kepada Abraham untuk mengambil Hagar supaya lahirlah keturunan bagi mereka. Maka lahirlah Ismail, ya. Pada waktu Ismail dilahirkan, usia Abraham itu 86 tahun, oke. Nah, kemudian pada waktu usia Abraham 99 tahun, Tuhan menampakkan diri dan berkata bahwa tahun depan kamu akan punya anak perjanjian itu, yaitu Ishak. Dan pada saat itu Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Di situ juga perjanjian dengan sunat, ya. Setiap anak yang lahir, anak laki-laki yang lahir harus disunat, ya. Kemudian si Ismail juga disunat di situ. Nah, pada saat itu Abraham masih bernegosiasi dengan Tuhan di dalam Kejadian 17 ayat 18 sampai 19. Ya, Abraham berharap kalau bisa, ya udahlah, udah terlanjur ada Ismail, ya ini ajalah yang jadi anak perjanjian, ya. Kejadian 17 ayat 18 sampai 19. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, ya, supaya dia jadi anak perjanjian, gak usah repot-repot lagi nunggu anak perjanjian. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamakan dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunanmu. Jadi Abraham sudah mencoba melobi Tuhan, ya kalau bisa Ismail aja deh. Tapi Tuhan bilang tidak. Setahun kemudian, persis umur Abraham 100, ya, dan Sarah 90, ya, lahirlah Ishak bagi mereka. Anak perjanjian itu akhirnya lahir juga. Oke. Pada waktu lahir berarti usia si Ismail 14 tahun. Oke. Nah, kemudian ketika Ismail bermain dengan Ishak, maka Sarah merasa terganggu. Sarah khawatir, ini pasti ada jadi masalah nih. Jangan-jangan nanti terjadi perebutan warisan dan lain sebagainya. Sehingga Sarah lagi-lagi meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Ya, awalnya Abraham ragu atau kesal dengan permintaan Sarah itu, tetapi Tuhan mempertegas bahwa iya, diusir aja. Ya, Tuhan mendukung ide Sarah itu untuk Hagar dan Ismail ini diusir. Ya,
Lalu kemudian akhirnya Abraham mengusir si Hagar dan Ismail pergi. Ya, dan tetapi Tuhan berjanji bahwa keturunan daripada Hagar yaitu Ismail juga akan dibuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Jadi aku akan berkati dia akan jadi suatu bangsa besar juga, tetapi dia bukan anak perjanjian. Suruh dia pergi. Ya, usir dia, ya. Jadi Hagar dan Ismail diusir. Lalu dikatakan bahwa Hagar dan Ismail ini diusir pergi, dan singkat cerita tinggallah mereka di Paran, ya, tinggal di Paran, di wilayah Paran, dan kemudian Ismail menikah dengan seorang Mesir. Nah, sampai di sini akhir cerita daripada Hagar dan Ismail kaitannya dengan Abraham. Di mana Paran itu berada? Menurut letak geografis, ya, Paran itu adalah suatu area padang gurun yang terletak di bagian timur laut Jazirah Sinai. Ya, jadi timur laut Jazirah Sinai. Ya. Sedangkan Berseba itu berada di wilayah selatan, ya, dekat padang gurun Negev atau Negev. Ya. Jadi suatu tempat yang berbeda, ya, satu timur laut, satu di selatan. Jadi itu bukan, jadi mereka tidak tinggal satu tempat tinggal, Hagar Ismail dengan Abraham. Abraham, Ishak dan Sarah itu di Berseba, sedangkan Hagar dan Ismail itu di Paran. Jadi gugurlah klaim yang mengatakan bahwa setelah pengorbanan itu Abraham dan Ismail pulang ke Berseba yang adalah tempat tinggal Hagar. Gugur, sudah ya. Ya, fakta berikut adalah bahwa ketika Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak, ya, ada satu yang penting untuk saudara ketahui di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Di situ berkata setelah semuanya itu, setelah Ishak lahir, Hagar dan Ismail diusir, setelah semuanya itu, ya, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan katakan bahwa ambillah anakmu yang tunggal, satu-satunya. Berarti Ismail sudah tidak masuk hitungan. Kemudian disebut lagi namanya, anakmu yang tunggal, yaitu Ishak, bukan Ismail. Oke, sekarang berikut kita mau hitung umur Ishak dan Ismail berapa pada saat peristiwa pengorbanan itu terjadi. Cluenya adalah di usia Sarah pada waktu meninggal. Sarah meninggal pada waktu usia 127 tahun. Ya. Nah, berarti 100 untuk dapat usia Ishak, maka usia meninggalnya Sarah 127 tahun kurang 90 tahun pada saat Ishak lahir, maka dapatlah usia Ishak pada waktu Sarah meninggal adalah 37 tahun, ya. Sedangkan Ismail kan lahirnya lebih dahulu 14 tahun. Berarti 37 usia Ishak tambah usia Ismail pada waktu Ishak dilahirkan, yaitu 14 tahun, maka 37 tambah 14 tahun mendapatkan 51 tahun. Jadi pada waktu Sarah meninggal, usia daripada Ishak 37 tahun dan usia daripada Ismail 51 tahun. Dan perlu digarisbawahi lagi bahwa pada saat itu si Ismail sudah married di Paran sana, ya, dengan perempuan Mesir. Sudah tidak ada kaitan lagi sebenarnya. Sudah gugur sebenarnya pendapat itu. Ya. Nah, kemudian 51 tahun, ya. Jadi peristiwa pengorbanan Ishak itu terjadi sebelum Sarah meninggal, usia 127 tahun. Berarti usia pada waktu pengorbanan itu berkisar di bawah 37 tahun. Nah, banyak penafsir yakin bahwa peristiwa pengorbanan itu terjadi pada usia 33 tahun karena peristiwa itu adalah tipe dari pengorbanan Yesus. Jadi jelas, ya, clear
bahwa yang dikorbankan oleh Abraham pada saat itu adalah anak tunggal Abraham, yaitu Ishak.